Dia menyajikan satu spesifikasi yang nyaris berbeda. Enak nggak bang? Enak. Cocok ini buat smash, buat nge-trap. Tenaga yang saya keluarkan tuh nggak perlu pakai tenaga yang atau bahasanya effort yang lebih besar ya. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, kita mau bahas feel pemakaian dari raket yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing. Dan ini adalah raket terbaru dari brandnya 100. Buat pecinta 100 pasti udah ngerti ini raket. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, ini guys penampakannya ya. Dan beberapa waktu yang lalu, raket ini udah saya jelaskan spesifikasi secara detail dan juga penampakan raket ini. Dari desain, coloringnya, finishingnya seperti apa, dan sebagainya. Gimana performa di awal kali saya melihat. Semuanya ada di video unboxing guys. Teman-teman bisa cek di video di pojok kanan atas saya. Atau nanti link unboxingnya saya taruh di kolom deskripsi. Dan seperti yang saya bilang di awal kemarin guys, karena raket ini punya bahan yang woven, otomatis raket ini tuh di range harga 600 sampai 700 ribuan jadi salah satu penantang ya dari beberapa raket yang memang udah ada kayak Max Bolt Black Woven, Flypower T800, kemudian ada juga dari brandnya Vellet di Carbon Woven 18, dan juga ada beberapa raket lain yang memang bahannya woven dan di harga kurang lebih di 700 ribuan itu ya guys. Dan dengan harga segitu, dengan beberapa kompetitor dari brand-brand lain, uniknya raket 100 ini di series Atomic X Darksword ini guys, dia menyajikan satu spesifikasi yang nyaris berbeda. Bukan nyaris berbeda, lebih dominan berbeda. Kerasanya itu di bagian stiffness shaft raketnya, yang mana raket ini stiffnessnya itu fleksibel. Dan kita semua pasti ngerti tuh dari beberapa raket yang saya sebutkan tadi, rata-rata shaftnya itu medium dan juga stiff. Makanya kenapa dengan datangnya raket 100 di series Atomic X Darksword ini guys, ini jadi opsi baru buat kita semua, buat teman-teman pecinta bulu tangkis yang memang pingin merasakan satu raket dengan bahan full woven, tapi spesifikasinya terutama di bagian shaftnya itu fleksibel, alias ini raket dengan tipikal lentur ya. Tentu saja ini opsi yang keren banget, asik banget buat teman-teman yang memang suka pakai raket-raket lentur, fleksibel. Karena di awal ini saya bisa bilang, raket ini keren bukan hanya dari desain, coloringnya, ataupun finishing catnya yang oke banget, tapi performanya saya suka banget. Ya ini bisa dibilang oke banget ya. Dan nanti pun saya sisipkan testimoni dari kawan saya ya, yang mana dia tuh suka banget pakai raket ini. Padahal raket sebelumnya yang dia pakai itu lebih ringan dari ini. Oke, karena di video unboxing kemarin kita udah jelasin ya terkait tampilan secara detail raket ini. Di awal ini sih saya bisa bilang hanya kesimpulannya aja deh ya. Yang saya sukai dari desain dari raket ini adalah pertama konnya yang agak berbeda dari brand lain. Dan ini kon yang saya pikir ini bagus banget lah, oke banget lah, keren banget. Dan kemudian di bagian shaftnya yang memang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Jadi dia sedang-sedang tapi masuk di slim ya. Itu bikin saya juga nemukan chemistry di raket ini. Dan lebih dari itu, dari bagian frame kepalanya guys, yang kelihatan kecil banget tuh. Dari samping ini kelihatan kecil banget ya. Dan kemudian yang paling saya sukai adalah di sini bisa kelihatan ya, mata grommetnya tuh udah U dan warnanya putih, walaupun dikombinasikan dengan hitam. Jadi kelihatan eksklusif sih, asik, keren banget. Dan ini benar-benar menyorot perhatian saya ya. Bahkan teman-teman saya itu ngeliatin unik-unik. Dan kayaknya nyaris nggak ada raket yang mata grommetnya tuh dibuat kombinasi kayak gini ya. Apalagi di sini putih, di sini hitam, di sini putih, kemudian hitam lagi, putih lagi, kan unik banget ini. Dan yang paling menyempurnakan dari tampilan desain raket ini adalah karakter warnanya ya, perpaduannya, kombinasinya putih, hitam, gold, dan juga silver-silver mengkilat. Itu yang bikin raket ini kerasa elegan banget ya.
Jadi dari semua perpaduan coloring, desain secara keseluruhan yang ditampilkan oleh raket 100 Atomic X Dark Sword ini, saya bisa bilang di harga 700 ribuan ini sangat kompetitif banget lah. Sangat bisa dijadikan referensi ya. Untuk teman-teman yang memang lagi nyari raket 700 ribuan atau 800 ribuan dengan karakter shaftnya yang fleksibel dan bahannya woven. Ini salah satu opsi terbaiknya. Oke guys, sekarang kita masuk ke feel pemakaian ya. Ketika dipakai main di lapangan, mukul-mukul shuttlecock seperti apa. Tapi sebelum itu saya coba sampaikan testimoni dari kawan saya yang udah nyobain raket 100 Atomic X Dark Sword ini guys. Enak nggak bang? Enak. Ini cocok ini buat smash, buat nge-trap. Susah nggak bang diadaptasi bang? Paling 1-2 pukulan lah. Di gagangnya enak, di warnanya juga cantik. Nanti ya. Main baik itu. Tapi buat defense-nya enak. Agak Susah. lambat dikit lah. Lambat. Ini Bisa. karena agak lentur emang ya. Kalau lawannya smashnya kuat enak ini malah. Malahan. Baliknya mudah. Oh gitu. Nah itu ya guys. Jadi Mang Opik itu punya raket sebelumnya itu beratnya cuma 5U dan fleksibel. Ketika dia nyobain raket ini yang beratnya ya bisa dibilang masuk 4U ke 3U dengan balance point yang heavy, tapi karena shaftnya tetap sama, fleksibel, seperti raket-raket fleksibel yang dia pakai sebelumnya, dia sangat mudah beradaptasi. Bahkan saya lihat performa mainnya Mang Opik di lapangan tuh nggak seperti biasanya. Dia lebih suka main power, main sering nyemes, sering nyerang, dan kelihatan banget effortnya dengan full tenaga ya. Dan ini benar-benar jadi pembeda. Karakter mainnya Mang Opik ini berubah dari biasanya pakai raket yang lebih ringan 5U dan head heavy. Ketika dia pakai raket ini yang 4U dan head heavy, dia merubah pola jadi lebih seneng nyerang ya, sering-sering smash kencang gitu. Dan itu wajar banget sih guys, karena dengan beban raket yang lebih berat bobotnya, otomatis kita butuh effort yang lebih besar. Tapi dengan effort yang lebih besar itu bikin power shuttlecocknya itu lari lebih kenceng dan juga mantap gitu ya. Jadi dengan karakter shaft yang fleksibel ini, Mang Opik ini bisa beradaptasi dengan gampang menggunakan raket ini ya. Berbeda halnya dengan beberapa raket yang misalnya lebih ke medium stiff atau stiff, otomatis teman-teman yang biasa pakai raket yang fleksibel pindah ke yang lebih kaku dari ini, otomatis bakal lebih susah. Makanya kenapa di awal tadi saya udah bilang, ini recommended banget buat teman-teman yang memang nyari raket di harga 700 ribuan, materialnya full carbon woven, dan kemudian karakter shaftnya itu fleksibel, lentur. Ini recommended banget. Walaupun ya bagi saya pribadi dengan shaft fleksibel memang butuh adaptasi banget untuk menyesuaikan timing pukulannya ya. Karena kebiasaan pakai raket yang medium stiff dan stiff ya. Jadi ketika pakai raket ini benar-benar butuh adaptasi di timing pukulannya ya. Walaupun di sisi lain guys, dengan shaft yang fleksibel ini, saya ngerasain sih tenaga yang saya keluarkan tuh nggak perlu pakai tenaga yang atau bahasanya effort yang lebih besar ya. Jadi tenaganya tuh, tenaga swingnya tuh nggak perlu gede. Yang penting kita bisa ngelenturkan shaftnya ini. Ya gitu aja, shuttlecocknya tuh lari udah kencang banget. Inilah salah satu kelebihan raket-raket fleksibel. Jadi buat teman-teman yang biasa pakai raket yang shaftnya medium atau stiff, yang memang basic dasar kekuatannya memang medium ke atas ya, atau dengan standar power yang saya punya ya. Dengan raket yang fleksibel ini, saya nggak butuh tenaga banyak untuk menikmati, menyamankan raket ini ketika melakukan swing-swing mukul shuttlecock guys. Tapi ya itu guys, dengan shaft fleksibel ini ketika kita mau main full tenaga, full power yang biasa kita gunakan ketika pakai raket yang medium atau stiff gitu ya, raket ini memang rada delay. Itu yang saya rasakan banget. Di sisi lain, raket ini lebih santai buat saya pribadi. Ketika nggak pingin capek-capek banget mainnya, raket ini udah menyajikan power yang cukup. Tapi ketika kita mau mengeluarkan segala tenaga, bener-bener raket ini kayak delay dan power keluarnya tuh nggak terlalu maksimal. Jadi guys, dari sini kita bisa ngasih kesimpulan ya,
bahwasanya raket 100 Atomic X Dark Sword ini guys, yang karakternya fleksibel dengan berat tersetting kayak gini masuk di 3U dan balance point-nya head heavy di 305 mm. Ini recommended banget buat temen-temen yang memang pingin smash kenceng, yang suka smash kenceng tapi tenaganya tuh nggak terlalu besar. Dengan shaft fleksibelnya ini guys, ini bakal bantu power teman-teman jadi lebih kuat, jadi lebih maksimal pukulannya. Dan yang paling penting nggak bakal bikin cepet habis stamina-nya, jadi nggak bakal cepet capek. Berbeda halnya ketika teman-teman milih beberapa raket woven di harga 700 ribuan dari brand-brand lain yang shaftnya lebih kaku, medium atau medium stiff atau bahkan ke stiff, itu pasti teman-teman banyak tenaga yang terkuras ya. Jadi sampai sini kita bisa ngerti ya bahwasanya 100 Atomic X Dark Sword ini guys, ini recommended banget. Secara feel pemakaian itu asik banget, nikmat banget, solidnya dapet. Tapi dengan karakter fleksibelnya, buat saya pribadi, saya butuh adaptasi banget dengan timing swingnya. Tapi buat teman saya, Mang Opik yang udah pakai raket ini, yang biasa pakai raket dengan shaft fleksibel, dia nyaman banget main powernya, main defense-nya enak, intinya dia suka banget lah dengan karakter raket ini dan nyaman. Jadi seberapa cocok raket ini buat teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkan. Teman-teman pakai raket sebelumnya itu seperti apa karakternya, apakah memang sama-sama fleksibel? Kalau sama-sama fleksibelnya, saya bisa bilang adaptasinya bakal cepat dan pasti bakal nyaman pakai raket ini. Apalagi kalau raket ini dipakai dengan senar-senar yang bagus ya, macam raket ini yang Mang Opik gak mau berhenti smash-smashnya sampai putus ya dia pakai. Senar Yonex Nano G, jadi bakal lebih sempurna banget. Kalau teman-teman pakai raketnya bagus tapi senarnya jelek, ya otomatis performanya nggak terlalu bagus. Jadi raket ini tuh memang keren banget, enak banget dipakai main. Di sisi lain harus ditopang dengan senar juga yang mumpuni guys. Dan sementara segitu dulu guys, buat teman-teman yang memang berminat, saya taruh beberapa link pembelian di kolom deskripsi. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.